لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، alim ulama yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus kepada seluruh jajaran takmir masjid kita bersama Sunan Giri yang senantiasa mudah-mudahan tambah makmur, tambah berkah, beserta masjid dan musala sekitar kita, khususnya bersih dan umumnya di negara kita yang tercinta yaitu Indonesia, dan segenap para jemaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat jasmani, sehat walafiat, terkhusus sehat rohani kita, untuk selalu melakukan dan mengamalkan daripada amal-amal yang diridhai oleh Allah, khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada para jemaah sekalian, seperti program pondok kami setiap bulan suci Ramadan, kita mengadakan program untuk latih kultur. Seperti tahun-tahun dulu kita mengambil 5-7 menit, dan alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita bersama-sama mendengarkan sepatah demi patah dari santri kami dari Banjarmasin insyaallah, dengan harapan mudah-mudahan panjenengan semuanya mendoakan mudah-mudahan ilmunya diberkahi oleh Allah. Dan semoga berkah doa panjenengan insyaallah anak didik kami menjadi anak yang saleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah Muhammad Khalid sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisturakum ya ahlad dark wa ya ahlal ilmi wa ya ahlan nur wa ya ahlal batin. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yarjul amru kulluhu, ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba, ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para takmir masjid Sunan Giri khususnya, dan umumnya kepada takmir masjid-masjid yang lain dan mushola-mushola yang lain. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu,
tanpa mengurangi hormat kami kepada antum semua. Sebelum kita mendengarkan kalam-kalam hikmah atau ujangan-ujangan yang akan kita dengarkan daripada guru kita bersama Al-Ustaz Abdul Rauf bin Sirajuddin, sebelum itu kami mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai bentuk ta'zim dan taat kami kepada guru kita bersama. Para hadirin hadirat rahimakumullah, telah kita ketahui bersama bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Kita hidup di dunia ini itu pasti akan mendapati atau melalui yang namanya kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu hal yang paling dekat kepada kita, karena kematian adalah sesuatu yang pasti yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Selain itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diberikan umur yang sangat singkat, sangat pendek. Nabi Muhammad SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in." Umur-umatku, umur-umur yang diberikan Allah kepada umatku itu pendek, hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Itu dibandingkan dengan umur-umur umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang sampai 100 tahun, ada yang sampai 200 tahun, ada yang sampai 300 tahun, bahkan ada yang sampai 1000 tahun. Dibandingkan dengan umat terdahulu, umur kita sekarang ini sangatlah pendek, antara 60 sampai 70 tahun. Adapun selebihnya 71, 72, atau mungkin ada yang sampai 100 tahun, itu adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain hal itu, walaupun umur kita yang pendek, kita memiliki tujuan yang sama, kita memiliki harapan yang sama dengan umat-umat yang terdahulu, yaitu apa? Yaitu untuk selamat nanti di akhirat kelak. Maka karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, khususnya dan umumnya kepada kita semua. Beliau berkata, "Ya Aba Darrin, jaddidis safinah fa innal bahra 'amiq." Wahai Abu Dar, perbaharuilah kapal-kapal kalian. Perbaharuilah kapal kalian. Maksudnya apa? Perbaharuilah iman kalian dengan kita memperbanyak taat, dengan kita memperbanyak ibadah. Fa innal bahra 'amiq, karena lautan yang akan kita lalui adalah lautan yang sangat dalam. Karena akhirat yang akan kita lalui adalah akhirat yang sangat dahsyat. Wa khuziz zada kamilan, dan ambillah bekal yang sempurna, ambillah bekal yang cukup. Fa innas safara ba'id, karena perjalanan yang akan kita tempuh sangatlah jauh. Wa khaffifil himla fa innal aqabah qaul, dan bawalah dan ringankanlah bebanmu, karena rintangan yang akan kita lalui sangatlah berat. Para hadirin hadirat rahimakumullah, maka dengan diberikannya kita bulan Ramadan ini adalah suatu nikmat yang sangat besar daripada Allah, adalah bukti cinta Allah terhadap kita. Maka
sepantasnya untuk kita untuk memakmurkan bulan Ramadan ini. Semoga dengan di bulan Ramadan ini Allah berikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa memperbanyak taat dan ibadah di bulan Ramadan ini. Para hadirin hadirat rahimakumullah, di umur yang sangat pendek ini antara 60 sampai 70 tahun, di bulan Ramadan yang mungkin hanya 29 hari ataupun 30 hari ini, itu adalah waktu yang sangat singkat. Maka kita tidak akan mungkin bisa mengerjakan semua ketaatan. Tidak bisa mengerjakan semua ketaatan. Maka oleh karena itu, maka sepantasnya bagi kita untuk memilih amalan-amalan taat yang mungkin ringan ataupun berat, tetapi sangat besar fadilahnya di sisi Allah. Oleh karena itu, para sahabat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka selalu memikirkan itu dan selalu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat yang menanyakan hal itu ialah sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal dari sisi Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang apabila kami kerjakan itu memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu li waqtiha," yaitu salat di awal waktu, salat di dalam waktunya. Tsumma ya Rasulullah, kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birrul walidain," berbakti terhadap kedua orang tua. Tsumma ya Rasulullah, kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kemudian apa amalan yang afdal lagi setelah itu wahai Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-jihadu fi sabilillah," yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini kita bisa memahami bahwa di atas semua amalan dan di bawah daripada sholat di waktunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena itu tidak akan bisa kita karena birrul walidain, karena walidain, karena kedua orang tua kita mempunyai jasa yang sangat besar terhadap kita. Di suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab melihat seorang laki-laki yang sedang tawaf sambil menggendong ibunya. Tawaf di Ka'bah 7 kali putaran sambil menggendong ibunya yang sudah tua renta. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab, "Apakah sesuatu yang telah aku lakukan ini dapat membalas jasa daripada apa yang telah ibu saya berikan kepada saya semasa saya hidup?" Maka apa yang dikatakan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wallah ma fa'alta, wallah mahma fa'alta falya'dala dzalika talqatan wahidatan talaqatha fika sa'ata wiladatiha." Wallah, demi Allah, mahma fa'alta biha, apapun yang telah engkau lakukan terhadap ibumu, apapun sesuatu yang telah engkau kerahkan terhadap ibumu, fala ya'dila dzalika talqatan wahidah, itu tidak bisa menandingi satu rasa sakit yang seorang ibu rasakan ketika mengandungmu, ketika melahirkanmu. Maka diwajibkan untuk semua kita untuk selalu berbakti terhadap orang tua kita, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal. Maka bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua kita ketika beliau sudah meninggal? Maka kalau nggak salah Al-Habib
Salim Asy-Syatibi mewasiatkan kepada kita ketika setelah adzan untuk selalu membaca Rabbi firli waliyya, Rabbi firli waliyya, Rabbi firli waliyya, Rabbi firli waliyya sampai 5 kali. Kemudian warhamhuma kama rabbayani shaghira. Insyaallah dengan kita membaca bacaan tersebut setelah setiap kali adzan, maka insyaallah hal tersebut dapat membalas atau rasa terima kasih kita terhadap kedua orang tua kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini Al-Faqir tidak membahas tentang hikam, dan insyaallah hikam akan kita lanjutkan pada bulan Syawal. Di bulan Ramadan ini Al-Faqir membawakan ringkasan daripada bab tentang puasa yang saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya daripada Imam Ghazali. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan atau yang sudah kita sampaikan bersama-sama mudah-mudahan diridai oleh Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan menjadi bekal yang paling baik untuk kita menghadap kepada Allah setelah umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali dalam kitab Ihya, nanti juga sudah ada beberapa pertanyaan kita jawab. Ada 8 pertanyaan ini. Berarti kira-kira jam berapa selesai? Ada piringan ini. Insyaallah kita tutup ketika masuk syam. Mungkin ibu-ibu bisa dibuka, tidak apa-apa, karena kita agak mengadakan live karena kondisi keterbatasan waktu dan tenaga. Bu pilih dikersani dibuka buat teman-teman. Ya'lam anna lis-shaum 3 darajat. Imam Ghazali dalam kitab Ihya menerangkan bahwa puasa itu terdapat 3 kedudukan atau 3 derajat. Berapa Pak? 3.
Shaum thalatha darajat. Jadi puasa itu jenisnya ada 3. Yang pertama shaumul umum, namanya shaumul umum, puasa dengan makna umum atau puasa milik orang-orang yang levelnya kalangan awal. Ini yang pertama, shaumul umum. Yang kedua, shaumul khusus, puasa ini yang dimiliki oleh orang-orang khusus. Monggo jenengan dari kula termasuk yang umum atau yang khusus? Yang ketiga, shaum khususil khusus, puasa khususnya khusus. Berarti yang terakhir ini berarti kalau bisa kita artikan puasa yang sekelas VVIP. Yang kedua shaumul khusus VIP. Yang shaumul umum nomor kelas Pak? BPJS. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini 3 derajat dan ini 3 kedudukan. Shaumul umum, shaumul khusus, shaum khususil khusus. Kemudian Imam Ghazali dalam kitab Ihya menerangkan tentang definisi secara terperinci sesuai dengan urutan. Monggo kita cek diri kita masing-masing. Sebelum kita terangkan, dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulan shoma tatawuan." Kalau ada seseorang puasanya sunnah. Dalam hadis ini, "Lau anna rajulan shoma yawman tatawuan." Kalau ada seseorang puasa sunnah 1 hari, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, diterima, dikabulkan puasa sunnah ini. Thumma u'tiya mil al-ardi dhahaban. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kepada orang tersebut emas segede dunia. Segede apa? Di dunia. Pernah jadi emas gede satunya. Kemudian orang ini datang ke akhirat menimbang 1 hari puasa sunnah ditimbang dalam 1 piringan. Lalu beratnya emas sebesar dunia ditimbang, tidak bisa mengalahkan pahala 1 puasa sunnah yang diterima oleh Allah. Bagaimana kalau puasa yang wajib? Maka harapan kita, dan kita sudah berada di hari yang keberapa? Yang ketiga. Mudah-mudahan 2 hari kemarin diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan hari ini insya Allah diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan hari-hari yang akan datang sampai selesai Ramadan semuanya diterima oleh Allah. Dan husnul kita semuanya. Kita berada di bulan Ramadan yang sifatnya karim. Apa makna karim? Dermawan. Husnul kita, insya Allah semua rangkaian amalan yang berada di bulan Ramadan yang disifati dengan karim, insya Allah semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasa 1 saja itu yang sunnah, cuma makbul, diterima, masuk dalam catatan malaikat raqib. Fulan bin fulan puasa Senin, puasa Kamis, maktub tertulis. Itu nanti kalau saatnya ditimbang
dengan dibandingkan emas segede apa? Dunia, itu nggak bisa mengalahkan. Bagaimana kalau puasa wajib, semisal Senin dinadari, Kamis dinadari, Arafah dinadari, kan termasuk golongannya puasa wajib, walaupun wajibnya karena sebab nadar. Terus kira-kira kalau satu hari dari puasa kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah, kira-kira berapa gedenya? Sedangkan sunnah senilai fardu dan fardu senilai 70 fardu. Maka tiada lain doa kita, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tanpa rahmat Allah, tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah, kita semuanya belum tentu bisa hadir. Tapi karena rahmatnya Allah Ta'ala, kita bisa hadir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ngaji tanpa kopi ini berat. Kenapa oke? Jangan nonton tenang, bener ngomong, kurang ngomong. Biasanya nyangka rumput, mungkin betul saya disuruh. Ya tak? Pahalanya lebih gede, pahalanya lebih besar. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua amal taat kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi hadir majelis taklim di bulan Ramadan. Satu langkah ibadah satu. Kalau seandainya 10 langkah, satu tok diterima, sudah untung kita. 10 langkah, satu langkah tok ini seandainya dipilih oleh Allah dari 10, mulai dari langkah pertama, kedua, ketiga, kita yang paling resik langkah pertama seandainya. Ini benar-benar dengan ngaji gak boleh kopi, soalnya gak ada kesempatan kopi, diterima, itu sudah untung. Ibadah 1 tahun, ibadah 1 tahun 360 hari, full ibadah, siangnya, malamnya. Bagaimana kalau 2 langkah? Bagaimana kalau 3 langkah? Inilah Ramadan yang disifati oleh Rasulullah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan barakah. Amma shaumul umum, kata beliau Imam Ghazali, puasa umum, jadi selevel umum. Artinya puasa rata-rata yang dimiliki oleh masyarakat itu fokusnya kaful batn, mencegah perut dari sesuatu yang membatalkan puasa. Pokoknya kalau nggak makan, nggak minum di siang hari, itulah intinya. Walaupun ghibah, walaupun ngerasani orang, ini puasa umum. Kaful batin wa kaful farj, mencegah syahwatnya perut, mencegah syahwatnya di bawah perut di siang bulan suci Ramadan. Nah, ini puasa dengan arti syariat. Diterima atau tidak masuk pembahasan. Yang penting puasa itu dong. Dan puasa semacam ini itu sulit untuk menghasilkan perubahan kalau tidak diiringi dengan shaumil khusus. Kalau puasa semacam ini, jangankan kita manusia, bahkan jenis hayawan pun juga lebih kuat. Punya domba, pemiliknya lupa, orang dino gak dikasih makan, kosong. Punya peliharaan burung seandainya, orangnya kemudian lupa gak dikasih makan berapa hari? 2 hari, burungnya kosong. Ini shaumul umum. Jadi pokoknya intinya yang penting nggak makan, nggak minum, nggak mendatangi maaf istri di siang Ramadan, sudah namanya puasa.
Walaupun matanya melirik maksiat, telinganya mendengarkan maksiat, lisannya mengucapkan maksiat, itu tidak masuk dalam pembahasan. Yang penting perut di bawah perut, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Niki somul hal-hal yang membatalkan puasa banyak sekali. Yang membatalkan puasa, bukan yang membatalkan pahala puasa. Ada dua. Ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Beda. Kalau yang membatalkan puasa, dia wajib qadha. Tapi kalau membatalkan pahala puasa, dia tidak wajib qadha, cuma gantung pahala. Apa doanya, Pak? Di antara hal yang membatalkan puasa, tolong diperhatikan air yang masuk ketika kita wudhu atau mandi. Hati-hati di siang bulan Ramadan kalau kita berwudhu, jangan sampai ada air masuk ke dalam tubuh kita. Kalau masuk, maka bisa membatalkan puasa. Ini pembahasan membatalkan puasa. Kalau pembahasan membatalkan pahala, nanti masuk ke shaumul khusus. Mohon diperhatikan kalau jenengan wudu, ya, satu, hindari jangan melebihi 3 kali basuhan. Kalau wudu di siang Ramadan, jangan melebihi 3 kali basuhan. Kalau melebihi semisal 4 kali, ternyata pas kumur-kumur melebu. Saya nggak sengaja batal. Kalau sudah batal, nggak boleh makan. Ini Pak. Kalau sudah batal, nggak boleh. Lah kenapa batal? Karena Anda melanggar yang namanya sunnah. Sunnahnya cuma 3 kali, tapi ini melebihi sunnah, jadi jatuhnya makruh. Jadi orang wudu walaupun itu milik sendiri airnya, kalau lebih 3 kali betul sunnah, justru makruh. Kalau makruh dilakukan bagi orang yang berpuasa di siang Ramadan, kok ternyata airnya masuk, puasanya batal. Wah, batal enak, bisa boleh nasi pecel, tidak boleh makan. Loh, kenapa? Karena batalnya tidak ada udzur. Beda dengan ibu yang dalam kondisi udzur, nah itu makan sepuasnya boleh. Sama seperti pembahasan ketika orang itu lupa niat, ingatnya jam 9 pagi. Loh, saya ternyata tadi malam tidak niat. Kalau posisi orang ini di awal malam dia ikut taklid Imam Malik, aman. Tapi kalau dia tidak ikut taklid Imam Malik, maka puasanya batal, wajib menahan, gak boleh makan minum. Jadi podo sama dengan orang yang berpuasa tapi tidak dianggap puasa. Loh, tentu syarat di dalam ibadah ini sangat penting. Understand? Yes. Yang pertama. Yang kedua, ada jenis namanya mubalaghah. Mubalaghah itu terlalu dalam kumur-kumur atau terlalu dalam menghirup air ke hidung. Terlalu. Ini mubalaghah sebenarnya hukumnya sunnah kalau tidak puasa. Kalau puasa maka hukumnya jatuh makruh. Semisal ada orang berkumur-kumur pada basuhan yang pertama, tapi ternyata berlebihan sampai ke tenggorokan ini, langsung melepuh geribet, puasanya batal. Loh, ini kan baru basuhan pertama. Oh, ini pembahasan beda dengan yang depan. Yang depan itu pembahasannya melebihi
Kalau ini walaupun basuh hati pertama, tapi kalau dia melakukan hal yang makruh. Apa itu makruh? Bagi wudu di bulan Ramadan hingga menikah mubalaghah, terlalu dalam berkumur. Nah, definisi terlalu ketika berkumur sampai kepada kerongkongan, dan terlalu dalam kondisi menghirup air ke hidung sampai ke khysyum, sampai ke ujung ujung hidung. Ini kalau seandainya terlalu kemudian air masuk ke dalam atau mungkin ke atas hidung, maka hukum puasanya batal. Paham ya? Nah, tolong diperhatikan. Kemudian sebelum kita menerangkan shaumul khusus, ya, yang membatalkan itu berupa benda. Jadi kalau tidak berupa benda, hukumnya tidak apa-apa. Ada orang mencium aroma wangi, minyak wangi di bulan Ramadan, diciumi terus, puasanya batal, tapi makruh. Akan ini dengan puasa hindari penggunaan minyak wangi kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat ada sebagian mengatakan tetap sunnah karena demi berkumpul dengan orang banyak di masjid. Tapi kalau selain hari Jumat, tolong hindari menggunakan parfum, apalagi kaum wanita. Makanya syariat menganjurkan kepada kita kaum laki-laki, ya, hati-hati, jangan membelanjakan istri dengan parfum yang bisa dicium jarak 1 kilo. Nambah itu jarak 1 kilo baunya. Gitu? Kadang-kadang kita naik sepeda motor kemudian diselip oleh perempuan, masya Allah, untung gak jungkel. Ini nambah itu duit dari panjenengan sulit mencari uang digunakan untuk maksiat. Makanya parfum yang paling bagus untuk laki-laki warnanya tersimpan tapi baunya semerbak, laki-laki. Tapi kalau wanita baunya tersimpan, warnanya kelihatan, sehingga bisa dilihat, bisa dicium dari arah dekat, dan yang berhak mencium aroma hanyalah seorang suami. Ngoten Bu nggih? Kalau jawab nggih mau nggih. Nggih. Nah, jadi kalau seandainya tidak berupa benda, tidak apa-apa. Ada suami, ada seorang laki-laki, masya Allah, puasa Ramadan perjalanan ini bisa di dapur. Nopo mencium bau nopo masakan, masya Allah, pagi ini di dapur, siang ini saya di dapur. Nopo ngambu, hukumnya nopo bukan datang, tapi makruh. Jadi mencium aroma-aroma yang berbau wangi atau masakan itu hukumnya nopo makruh. Tidak apa, karena tidak berupa benda yang masuk. Adapun infus, kemarin sudah saya singgung di Bunter, infus itu kan mengandung makanan dan minuman, walaupun tidak melalui mulut, hukumnya batal karena mengandung apa? Makanan dan minuman. Jadi semua cairan yang di dalamnya itu ada apa itu? Ada unsur penguat makanan atau minuman, maka hukumnya membatalkan, walaupun dimasukkan di kuli-kuli, walaupun tidak dimasukkan ke dalam mulut, hukumnya membatalkan. Adapun cairan yang tidak mengandung makanan minuman, oleh ulama berbeda pendapat. Monggo jangan pakai pendapat yang tidak membatalkan. Yang tidak membatalkan itu yang disuntikkan, baik itu berupa yang ada di otot atau berupa tidak di otot. Yang penting cairannya itu berupa, tidak berupa bahan yang mengandung makanan. Itu ada perbedaan pendapat. Ada juga langsung saya terangkan, ada pendapat yang tidak membatalkan, wabil khusus dalam kondisi orang udur, ya. Bahkan
jawab saya nggak tahu jawaban. Alhamdulillah saya buka-buka ada yang mengatakan tidak membatalkan karena ada hajat, karena ada darurat. Ya, cuma afdolnya kalau mau operasi jadwalnya malam, lebih nyaman, lebih nyaman. Kalau saya bisa, kalau nggak bisa ya monggo jadwalnya sesuai dengan dokter, apalagi dokter punya jadwal tertentu. Jam 7 ya harus datang jam 7, jam 8 juga harus jam 8. Ternyata ada, walaupun pendapatnya seandainya 1 atau 2 ulama, selama ada tidak ada masalah. Cuma walaupun semacam itu, kalau bisa nyarilah waktu sehingga tidak ada kaitannya tentang puasa seperti di malam hari. Ini terkait tentang shaumul umum. Nah, kalau seseorang mengandalkan derajat ini, masuk, kita tambahin pertanyaan. Okay. Kalau mengandalkan puasa ini, itu perkembangan untuk nilai-nilai puasa itu berkurang. Karena nanti akan kita bahas, atau mungkin besok ada puasa namanya shaumul lisan, puasanya mulut, shaumul ain, puasanya mata, shaumul udhun, puasanya telinga, shaumul yad, puasanya tangan, shaumul rijl, puasanya kaki. Insya Allah besok akan kita terangkan, karena pengajian tidak ada piringan, jadi kita singkat mohon. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. Kita tunggu 15-16 menit sehingga masuk pada waktu isyraq dengan pendapat yang kuat. Oke, insyaallah nggih. Oke, kami wonten pertanyaan 8, cuma kula ambil 1 nomor 2. Selama berpuasa menggunakan siwak di waktu mau melakukan sholat, bagaimana hukumnya? Allahumma shalli ala Muhammad. Penggunaan siwak di siang bulan Ramadan itu terjadi beberapa pendapat. Kita ambil pendapat Imam Nawawi yang mengatakan boleh secara mutlak, baik itu sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ya, karena beliau pakai dasar 2 rakaat yang diiringi dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nek sholat tarawih tiap 2 rakaat pakai siwak, bener Pak? Loh, ayo langsung ini 70 kali berapa? Loh, 1400. Ahli hisab ini ya, 1700, 1400. Itu baru 1 malam. Kalau 2 malam, kalau 3 malam. Terus nilai penggunaan siwak di bulan Ramadan beda dengan di luar Ramadan. Nah, ini yang ditanyakan, kalau siang hari gunakan siwak sebelum sholat, baik itu sebelum duhur atau setelah duhur. Siapa
pendapat yang mengatakan Imam Nawawi tidak ada kemakruhan. Pertama. Yang kedua, pendapat yang mengatakan diperinci, boleh Anda siwakan sebelum zuhur. Tapi kalau sudah masuk zuhur, jangan siwakan. Alasannya hadis Nabi Muhammad SAW, bau yang keluar dari orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Nah, jadi timbulnya bau yang masya Allah gitu, itu kan lebih masya Allah lagi. Itu ketika tiba. Faham mana masya Allah? Paham ya? Nah, jadi baunya itu sangat-sangat kurang sedap. Itu terjadinya seusai daripada zuhur. Jadi ketika matahari itu geser. Tapi kalau sebelum matahari geser, tidak apa, karena belum ada bau. Nah, dalam hadis ini Allah menyukai. Berarti kalau menyukai jangan dihilangkan, jangan disiwaki. Allah Ta'ala suka kalau dihilangkan. Nah, dengan ini hadis, maka ulama yang berpendapat kedua mengatakan jangan siwakan kalau selesai zuhur. Tapi kalau sebelum zuhur silahkan. Cuma ini pembahasan tentang sholat saja. Kalau selain sholat jangan siwakan. Mau baca Quran jangan siwakan. Kalau mau zikir jangan siwakan. Kalau mau masuk masjid tidak usah siwakan. Karena pendapat Imam Nawawi ditujukan khusus untuk yang namanya sholat. Raka'atan bisiwakin khairun min sab'ina raka'ah bila siwak. Kalau kita mafhumi, ada yang berpendapat sholat tarawih di bulan suci Ramadan itu sebagai pengganti sholat malam tahajud. Ada yang berpendapat, apa di sepertiga malam apa masih dianjurkan untuk sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat malam hari yang dikerjakan selesai tidur. Jadi kalau seandainya pelaksanaan witir tarawih itu selesai tidur, namanya tahajud. Istikharah namanya tahajud. Hajat namanya tahajud. Witir pun juga masuk tahajud kalau dikerjakan selesai tidur. Tapi kalau seandainya dikerjakan sebelum tidur, sholat apa saja secara khusus tarawih tidak bisa masuk kategori nomor tahajud. Kemudian sholat tahajud itu adalah sholat yang dikerjakan seusai tidur. Jadi kalau ada seseorang itu tarawihnya sebelum tidur, namanya tarawih. Tapi kalau seandainya orang tarawih yang selesai tidur, selain namanya tarawih juga masuk namanya tahajud. Sehingga kalau seandainya orang ingin mengambil simpel, saya tahajud berapa rakaat Ustaz, witir berapa rakaat, pun jangan ambil witir mawar, sudah masuk tahajud. Kalau Anda witir dan selesai tidur, baik yang 3 rakaat, begitu, pun masuk 3 rakaat atau masih 1 rakaat. Isen 1 rakaat, baik yang 1 rakaat, 3, 5, lebih kalau 11 rakaat. Kalau dengan kerjakan selesai tidur, dengan sudah masuk kategori namanya tahajud. Walaupun seseorang dianjurkan untuk sholat sendiri berapa rakaat, diniati tahajud, kemudian witirnya boleh juga langsung witir juga sekaligus tahajud. Pelaksanaan tarawih, kalau ulama-ulama dulu, diantaranya para sahabat, wabil khusus sahabat Umar, itu lebih suka mengerjakan di akhir malam. Di akhir malam. Okay. Di akhir malam, karena waktunya lebih sunyi, lebih menjaga yang namanya ketenangan, lebih menjaga yang namanya keikhlasan, itu di akhir malam. Nah, kalau seandainya jenengan sakit, monggo. Cuma kalau ada di awal malam tarawih jamaah, jangan lebih mengikuti jamaah daripada tarawih sendirian walaupun
3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Seperti di Kota Tarim itu kita nyari tarawih sampai 10 kali berurutan, karena tarawihnya nggak bareng. Masjid dijadwal, antara takmir kamu jam sekian sampai jam sekian siap, masjid ini jam sekian sampai jam sekian siap. Terus dijadwal. Selesai tarawih 20 rakaat keluar masjid berikut sholat tarawih, berangkat lagi tarawih 20 rakaat lagi sampai nomor subuh. Hukumnya bagaimana? Tidak ada masalah, karena tarawih itu jenisnya sholat malam. Jangan tambahin berapa rakaat sampai 100 monggo, dengan catatan jangan dinikmati tarawih. Tarawih tetap 20 rakaat, tapi kalau mau menambahin monggo ditambahi berapa kali, tidak ada masalah. Apalagi pendapat Imam Malik yang diikuti oleh ahli Madinah itu tarawih 36. Bisa dicoba lah 36 rakaat, karena alasannya kalau penduduk Mekah 20, setelah 4 rakaat tawaf 7 utara. Taraweh istirahatnya pakai tawaf 7 utara. Sedangkan di Madinah nggak ada tawaf. Beliau nggak mau ketinggalan. Sering kita dengarkan yang Rafiq fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Gimana caranya alternatifnya? Dia nambahi 4 rakaat. Jadi orang Mekah itu tawaf 7 putaran, orang Madinah nambahi 4 rakaat. 4 kali 4 sama dengan 16, 20 tambah 16 sama dengan 36. Wallahu a'lam. Kalau kita bercakap karena kondisi puasa, insyaallah besok akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi sa'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Munazzal wa al-yaqut al-ahmar wa al-bilad al-sidqa wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah wa al-rahmah wa tuqdina ya Allah al-hajat wa tulna ya Allah min sayyid al-fawna min al-darba wa tulna ya sallallahu اللهم يا الله بنا نعمة فاجعلنا عاقبة رشدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيب ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد طرفة عين. أصلحنا شأننا كله يا الله، أصلحنا شأننا كله يا الله بما سبب الصالحين. اللهم حمدنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله مخلصين ووالدينا وأولادنا وجميع المسلمين آمين. اللهم منا يا الله على دين الإسلام وارزقنا شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأدمنا العز والكرامة رب العالمين. اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا وأهلنا وإخواننا وجيراننا وطلابنا وجماعتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء في جميع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم، بأن تجعلنا يا الله من عبادك الصالحين الفالحين المصلحين المفرحين الشاكرين الصابرين التوابين المتطهرين الغانمين المقبولين السالمين السالمين السالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وآمنا من أضرار بيتك الكريم يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله ونسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك ونشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة من سخطك ونشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا